Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa sebagai pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting dari Alkitab dan juga isu-isu yang relevan dalam kehidupan kita sebagai warga negara, tentu saja di dalam perspektif iman Kristen. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang pewahyuan dan peranan Roh Kudus yang memang kerap menimbulkan kebingungan di antara umat. Dan untuk membahas pokok ini kami telah mengundang Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai narasumber kita. Selamat datang Pak Yo. Ya, selamat datang juga. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak Yo? Baik Pak. Dari Bandung tadi? Kemarin Pak. Oh, kemarin dari Bandung. Oke Pak Yo. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah GKI Jawa Barat dengan tugas khusus sebagai pendeta Universitas di Universitas Kristen Maranatha di Bandung ya Pak ya? Bandung. Ya. Beliau juga adalah seorang penulis yang sangat produktif. Kalau saya tidak salah sampai saat ini beliau telah menulis sekitar 17 buku dan sedang dalam proses buku yang ke-17 maksudnya. Ya, 17. udah 16 terbitkan. Baik. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yo. Saya mulai dengan pertanyaan yang sederhana Pak Yo. Apa sih arti atau makna dari pewahyuan itu? Jadi pewahyuan merupakan sebuah peristiwa supernatural yang mana Allah berkenan menyingkapkan dirinya. Jadi wahyu itu terjadi karena Allah yang berkenan membuka. Jadi itulah yang disebut dengan tindakan Allah yang memperkenalkan dirinya, sehingga dari pewahyuan itu Allah dapat dikenal dan juga dapat dipahami kehendaknya kepada orang yang dipilih secara khusus. Tidak sembarang orang, tetapi kepada orang yang dipilih secara khusus. Misalnya Allah menyatakan dirinya kepada Musa, kepada Nabi Yesaya, nabi-nabi perjanjian lama, dan tentunya para rasul yang dipilih oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Jadi pewahyuan adalah semacam tindak sepihak dari Allah ya. Ia yang punya otoriti untuk menentukan kapan ia mau menyingkapkan dirinya begitu. Ya. Jadi tentunya di sana ada Allah yang berkenan dengan kedaulatannya. Dalam kedaulatannya Allah berkenan menyingkapkan. Jadi dia menyingkapkan bukan karena orang meminta. Bukan orang memohon, bukan karena orang punya kelebihan, tetapi Allah dalam kehendaknya, di dalam kedaulatannya menyingkapkan tentang siapa dirinya kepada umatnya. Jadi tak ada orang yang menerima wahyu karena ia berdoa puasa misalnya. Ya, berdoa puasa, bertapa, itu tidak dikenal di dalam iman Kristen. Begitu. Jadi sekali lagi pewahyuan adalah pertama-tama adalah itu bukan hanya pertama, tapi itu adalah murni inisiatif dari Allah yang mau menyatakan, ya benar, menyingkapkan dirinya. Nah, kita kan juga mengenal Pak Yo istilah pengilhaman dalam kaitannya dengan misalnya dalam penulisan Alkitab. Apakah kata pewahyuan itu sama nggak dengan pengilhaman? Ya. Jadi memang nanti di dalam maknanya itu hampir sama, tetapi kalau dalam wacana iman sebaiknya dibedakan. Karena kata pengilhaman dalam hidup sehari-hari juga dipakai oleh banyak orang. Misalnya penulis, saya dapat ilham. Oleh seniman ya? Oleh seniman, saya dapat ide, ilham. Tetapi makna yang dimaksudkan ilham oleh para penulis ini tentunya tidak sama dengan pewahyuan. Sebab di dalam pewahyuan itu sungguh-sungguh merupakan karya dari Tuhan, dari intervensi Allah. Sedangkan kalau ilham itu merupakan hasil pemikiran, dari hasil refleksi atau filsafat manusia, begitu. Tapi kalau wahyu tidaklah, bukan demikian, bukan pemikiran, refleksi atau filsafat manusia, tetapi Allah yang mau membuka dirinya sehingga dikenal, dan dalam hal itu Allah berfirman kepada umatnya. Begitu. Jadi kalau pengilhaman adalah ada
semacam pengembangan daya kreatif dari si manusia itu, sehingga ia mendapat gagasan atau ide tertentu, begitu maksudnya? Jadi ada daya kreatif, tetapi di sana sebenarnya ada semacam daya intuitif, ya, Daya intuitif, oke. dari seseorang untuk mendapatkan satu gagasan, begitu. Tetapi wahyu itu lebih cenderung kepada Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai subjek, sebagai person. Nah, kalau ilham itu tidak mengenal Allah sebagai person, begitu. Karena itu murni hanya semacam gagasan atau ide yang dianggap sangat unik atau sangat otentik, begitu. Nah, kalau pewahyuan itu memang murni, sekali lagi otoritas Allah, inisiatif dari Allah, apakah orang-orang yang misalnya mendapatkan wahyu itu tidak memiliki, let's say, kualifikasi tertentu dalam diri mereka, sehingga mereka Allah pilih untuk menerima wahyu untuk misalnya wartakan kepada yang lain? Jadi tentunya Allah mengetahui kondisi dari orang yang akan menerima wahyu. Ya, jadi tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, karunia mendapatkan wahyu itu. Nah, tentunya ada kapasitas spiritual yang dipersiapkan Allah kepada orang tersebut untuk menerima. Karena ketika Allah menyingkapkan dirinya, sebenarnya Allah sedang menyingkapkan tentang keberadaan dirinya yang kudus. Siapa yang tahan terhadap kekudusan Allah? Nah, sehingga Nabi Yesaya mengatakan bahwa ketika menerima penyingkapan dari Adonai, dia merasa dirinya ini celakalah aku, begitu. Jadi karena itu tidak setiap orang secara otomatis dapat menerima tugas itu. Tapi kita boleh berharap bahwa kita pun bisa saja dipilih oleh Allah, begitu, untuk menerima wahyu. Ya, kita tidak bisa menaruh harapan itu, ya, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan, yang dimana kita tidak bisa mengupayakan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kesalehan, dengan apapun kebajikan yang kita lakukan. Di dalam 2 Timotius 3:16 misalnya, Pak, kan ada dipakai kata pengilhaman, pengilhaman, diilhami oleh Roh Allah. Jadi tulisan-tulisan di dalam kitab suci, sebutlah begitu, diilhami oleh Roh Allah. Apa arti pernyataan diilhami oleh Roh Allah di situ, Pak? Itu kan dipakai dari terjemahan, ya. Jadi sebenarnya kata aslinya kan adalah satu ungkapan theopneustos, ya. Jadi ada dua kata. Ada kata theos dan situ ada pneustos atau kata pneuma. Jadi Roh Allah yang mengilhami, yang mewahyukan. Jadi di situ menunjukkan pada tindakan Allah yang menghembuskan firman-Nya itu. Nah, karena itu di 2 Timotius pasal 3:16 itu berkaitan dengan 2 Petrus 1 ayat 21. Ya, sebab dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi di dalam kata ini 2 Petrus 1 ayat 21 itu ada kata profeteia, ya. Profeteia itu adalah berarti nubuat. Jadi kalau mau dirangkum, dua ayat ini adalah wujud dari theopneustos itu adalah tindakan Allah yang menghembuskan firman-Nya, yang adalah nubuat yang dinyatakan di dalam kesaksian Alkitab. Jadi kata ilham di dalam 2 Timotius 3:16 tidak sama dengan kata ilham yang kita pahami sehari-hari, begitu maksudnya? Benar. Karena tidak dipakai kata theopneustos tadi. Itu adalah murni dari kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang memang diberi anugerah seni biasanya, atau seorang pemikir, seorang filsuf. Nah, itu dia mendapatkan ilham. Jadi pengilhaman di dalam 2 Timotius 3:16 lebih dekat pada arti kata pewahyuan dalam pemahaman kita. Memang itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksud. Pewahyuan. Tapi terjemahannya memakai kata pengilham. Oke, Pak. Kita mengenal istilah pengilhaman mekanis dan pengilhaman organis. Apa sih Pak maksudnya ini, Pak? Jadi yang mekanis dari kata mekanik itu menunjukkan kepada satu inspirasi yang sifatnya itu mekanik. Jadi artinya disebut juga dalam satu istilah namanya inspirasi verbal penuh.
Ya, jadi itu nama lainnya inspirasi verbal penuh, yang dimana para penulis ini hanya dianggap sebagai alat saja, Robot. ya, yang sifatnya pasif, ya, seperti robot begitu. Dan penulis ini seakan-akan tidak memiliki pemikiran, tidak punya kehendak, dan tidak mempunyai perasaan. Lalu Allah memakai begitu. Allah ngomong apa mereka gitu. Mereka seperti yang menjadi Kayak jelangkung begitu. ada printernya lah, ya. Jadi semacam printernya begitu. Oke. Nah, jadi di sini peran manusia hanya dianggap sebagai pelengkap. Printer. Allah itu CPU-nya begitu ya. Atau CPU-nya atau orang yang memberikan perintahnya begitu. Print ini. Ya, Oke. begitu. Itu pengilhaman mekanik. Mekanik, ya. Oke. Kalau pengilhaman organik tidak demikian. Jadi pengilhaman organik itu memberikan tempat kepada keberadaan manusia. Jadi manusia ini dipandang oleh Tuhan sebagai kawan sekerja. Jadi keberadaan manusia ini merupakan subjek. Nah, karena sebagai subjek maka keberadaan ini apa? Pemikirannya, latar belakangnya, ya, kehidupan dia itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya begitu. Nah, itu bisa terlihat di dalam contohnya itu adalah Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi mana Lukas itu menyampaikan bahwa dia setelah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu dia memutuskan untuk menuliskannya secara teratur, secara sistematis. Jadi di situ ada semacam kemampuan kemampuan meneliti yang dipakai, tapi di dalamnya itu ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam karya penulisan Injil Lukas tersebut. Jadi Allah memanfaatkan pengalaman manusia, pengetahuan manusia untuk menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan, begitu Betul. Pak? Jadi latar belakang seseorang juga ikut berpengaruh di dalam penulisan itu. Kalau penulisan Alkitab itu pewahyuannya, pengilhaman yang mana yang sebenarnya menjiwai penulisan Alkitab, mekanik atau yang organis? Kalau di dalam penulisan atau Alkitab itu pasti pengilhaman yang organik. Jadi secara mendasar iman Kristen tidak pernah menempatkan pewahyuan yang mekanik yang dimana Allah mendikte kata demi kata. Tetapi Allah senantiasa memakai keberadaan. Yang kedua adalah peristiwa. Lalu yang ketiga adalah persekutuan. Jadi persekutuan itu juga ikut meneliti apakah yang dikatakan oleh seseorang yang diwahyukan ini benar atau tidak. Jadi karena itu persekutuan juga adalah media di mana Allah mewahyukan dirinya kepada umat. Begitu. Jadi ada kemungkinan dalam proses misalnya pewahyuan yang organis itu manusia memanfaatkan atau ia menginterpretasi apa yang misalnya kalau Allah berfirman padanya, ia menginterpretasi itu untuk menyampaikan pesan yang menurut dia inilah yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Bisa begitu, Pak? Jadi pasti ada interpretasi. Oke. Ya, jadi ada unsur apa yang disebut dengan tindakan manusia yang mau melakukan hermeneutik. Jadi ada semacam hermeneutik pasti ada. Tetapi khusus di dalam penulisan Alkitab, Roh Kudus menaungi, menjaga supaya keterbatasan manusia itu tidak menjadi penghalang untuk menangkap apa yang dimaksudkan atau apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi peran Roh Kudus itu sangat menentukan juga. Nah, di manakah letak peran rasio manusia di dalam proses pengilhaman itu? Ini akan saya harapkan Pak Yo akan mengulas, tapi kita akan membicarakan itu dalam segmen yang berikut setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gemah Kasih Indonesia. Bersama saya Aryan Flarosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, dan kita membicarakan topik pewahyuan dan peranan Roh Kudus. Oke. Pak Yo, saya lanjut tadi percakapan kita pada segmen sebelumnya ini. Kalau pewahyuan itu tadi kan murni inisiatif Allah. Allah yang berperan. Benar. Ya. Nah, lalu
di mana peran rasio manusia kalau ini murni dari Allah begitu, Pak? Ya. Jadi mungkin dapat dibandingkan misalnya kalau di dalam Injil ada orang yang kerasukan setan misalnya, ya. Oke. Itu kerasukan setan tuh dia mengambil alih atau menutup seluruh kesadaran orang sehingga orang ini menjadi tidak sadar. Tapi tidaklah demikian dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengambil alih kesadaran manusia. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tetap dengan kesadaran penuh. Dia tahu apa yang rasional, apa yang menjadi isi hatinya, tetap tidak diganggu. Nah, demikian pula kalau dalam memahami tentang peranan Roh Kudus di dalam pengilhaman atau pewahyuan Alkitab tadi. Jadi Roh Kudus tetap menempatkan si penulis ini sebagai subjeknya yang dihargai. Nah, karena itu peran rasio ini tetap diberikan tempat. Nah, karena itu kita bisa melihat contohnya adalah tulisan Rasul Paulus yang sangat syarat dengan pengetahuan yang dalam dan luas tentang Torah. Maka itu tercermin di dalam penulisan itu dibandingkan para rasul yang lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Torah yang sedalam Paulus, itu akan kelihatan sekali. Tapi tidak berarti bahwa kualitas dari masing-masing penulis yang dalam tadi, pasti setiap orang itu mempunyai apa yang disebut dengan keunikannya. Kelebihannya itu ada. Jadi surat 1 Petrus tetap mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus misalnya. Tapi Allah menggunakan itu, tetap dikuduskan. Jadi Allah di dalam Roh Kudusnya menguduskan, melayakkan. Tapi yang penting juga mengaruniakan hikmat sehingga penulis Alkitab dapat tanpa salah memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi karena itu gereja menegaskan kebenaran Alkitab sebagai firman Allah yang dapat menuntun manusia kepada keselamatan. Ya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Kalau rasionalitas manusia terlibat atau diberi tempat di dalam proses pewahyuan, bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa kalau begitu jangan-jangan sebenarnya apa yang disebut sebagai pewahyuan adalah hanya klaim dari seseorang yang berolah pikir begitu rupa, ia punya gagasan dan ia mengklaim ini adalah pewahyuan dari Allah. Misalnya Paulus itu pikiran Paulus, tetapi ia mengaku itu sebagai pewahyuan dari Allah. Gimana kalau ada yang berkata seperti itu, Pak? Jadi selalu bisa dikonfirmasi. Apa yang dikatakan oleh para rasul dan para nabi itu selalu mempunyai apa yang disebut kontinuitas. Jadi tidak ada wahyu yang terlepas dari wahyu sebelumnya. Tidak ada diskontinuitas. Jadi tidak boleh ada diskontinuitas. Harus ada sesuatu kelanjutan. Jadi yang disebut nabi palsu atau nabi yang benar itu, apakah nabi ini memiliki nubuat atau firman yang kontinuitas dari nabi sebelumnya. Jadi itu karena itu apa yang dikatakan Yesus itu adalah yang sudah juga dia menggenapi, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Begitu. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Paulus pun yang tidak langsung menjadi murid Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus itu mempunyai pijakan yang kuat dari firman yang dikatakan sebelumnya, baik oleh para rasul sebelumnya. Jadi, tetap ada kelanjutannya. Apakah itu berarti bahwa sebenarnya salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengkonfirmasi ini karangan-karangan dia saja atau ini pewahyuan adalah dengan melihat apakah ia, misalnya sebutlah Paulus, apakah ia memang menyatakan sesuatu yang merupakan entah pengembangan atau kelanjutan dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan begitu? Ya, jadi harus merupakan kelanjutan. Dan tidak boleh bertentangan. Oke. Karena itu disebutkan menjadi kanon yang utuh. Ya, di dalamnya itu ada benang merah teologis. Sehingga karena itu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menjadi satu kesatuan begitu. Nah, satu kesatuan ini yang disebut dengan firman Tuhan itu begitu. Nah, karena firman Tuhan itu selalu bersifat memiliki nilai integratif. Dia harus integratif. Dia tidak boleh pertentangan.
Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan, misalnya di dalam satu klaim kitab suci, pasti di situ ada masalah. Pasti ada masalah secara teologis begitu. Karena firman Allah harus sesuatu yang senantiasa tidak mengalami, ya. Dia boleh berkembang, tetapi tidak boleh esensinya hilang, bertentangan, tidak boleh. Tadi kan Pak mengatakan bahwa rasio manusia terlibat dan bahwa manusia begitu rupa tidak mungkin salah dalam menangkap apa yang diwahyukan oleh Allah. Pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa kan rasio itu kan terbatas, Pak. Tadi pada pengalaman, pada pengetahuan, ya. Sementara yang mewahyukan, yang menyingkapkan diri adalah Allah yang sempurna. Yang sempurna. Nah, bagaimana relasi antara keterbatasan manusia yang menerima wahyu, rasio itu, dengan kesempurnaan Allah dalam ketika manusia menerima pewahyuan, utamanya berkaitan dengan proses penulisan kitab suci. Jadi memang harus disadari bahwa mustahil otak manusia yang hanya mempunyai 1300 cc atau sekitar 100 juta sel saraf dapat menampung pikiran Allah yang tanpa batas itu. Jadi di sini menarik sekali di dalam iman Kristen bahwa Allah yang tanpa batas berkenan menyatakan kepada manusia yang terbatas. Lalu yang kedua, yang terbatas itu diberi oleh Tuhan karunia untuk menampung yang tak terbatas. Ya, jadi contoh konkretnya adalah Yesus itu adalah Sang Firman, Allah yang tanpa batas, yang sempurna, sehakikat dengan Allah. Tetapi dalam inkarnasinya dia manusia ini menampung yang tak terbatas tadi. Itu kan menarik sekali. Kalau logika manusia yang sebaliknya, biasanya yang besar menampung yang kecil. Tapi kalau dalam iman Kristen itu diberikan kemampuan. Yang terbatas ini diizinkan menampung yang tak terbatas. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Maka yang terjadi adalah Allah memberikan anugerah, mengizinkan supaya yang terbatas ini dapat, ya, menyatakan yang tak terbatas tadi. Nah, jadi mana misalnya? Apakah keterbatasan manusia oleh karya dan anugerah Allah yang luar biasa sehingga ia menjadi tidak terbatas, atau manusia menangkap yang sempurna itu dalam keterbatasannya? Jadi sebenarnya yang kita tangkap tentang Allah misalnya belum keseluruhan tentang Allah. Kita batas, kita menangkap dalam keterbatasan insani kita, tapi itu sudah sempurna, sudah cukup. Mana Pak di antara ini, Pak? Yang jelas artinya pasti kita tidak mungkin dalam keterbatasan menangkap keseluruhannya itu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan itu sifatnya progresif. Disampaikan oleh banyak nabi di dalam berbagai peristiwa, supaya yang terbatas itu terus dilengkapi. Begitu. Nah, puncaknya adalah di dalam inkarnasi Kristus, begitu. Jadi melalui Kristuslah, kalau yang semula itu pewahyuan dalam bentuk verbal, ya, tulisan, ya, pernyataan lisan. Nah, sekarang Allah menyatakan dirinya melalui kehadiran sebagai person di dalam peristiwa sejarah. Wahyu Allah yang kita terima sekarang dalam kitab suci itu kan kita sebut itu sempurna. Kita tangkap dia itu firman Allah. Firman Allah. Pada saat yang sama, firman Allah itu kan sebenarnya berbicara pada konteks-konteks tertentu. Ia tidak berbicara mengenai misalnya sebutlah mengenai virus corona, tak berbicara mengenai hal itu, ya. Ia berbicara mengenai dalam situasi tertentu. Pada saat yang sama kita mengakui dan sungguh-sungguh percaya bahwa firman Allah itu relevan untuk segala zaman. Ditambah lagi kita sebut tadi Pak Yo mengatakan itu ada kanon tertutup. Sudah berhenti di situ. Kitab tertutup, kanon ini tertutup. Nah, bagaimanakah yang sempurna ini sekarang yang berbicara di konteks tertentu itu, sementara wahyu untuk penulisan kitab itu sudah selesai. Bagaimana ia berkarya sekarang? Pewahyuannya sekarang sehingga firman yang sempurna itu tetap berbicara relevan kepada manusia di segala abad dan tempat. Jadi gereja menyatakan bahwa yang ada di dalam kanon, jadi firman Tuhan yang di perjanjian lama ada 39 dan perjanjian baru 27 yang disebut kanon ini cukup. Jadi kan itu Alkitab itu
cukup. Namun di dalam kecukupannya ini menjadi suatu sumber yang terus menginspirasi, karena dalam seluruh firman ini berpusat kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Karena itu di dalam gereja reformatoris ada 3 dimensi firman. Kristus Sang Firman Allah yang hidup, lalu ada firman tertulis itu Alkitab, lalu ada firman yang diberitakan yaitu melalui pengajaran gereja. Nah, pengajaran gereja itulah yang menafsirkan, yang membuat semacam penafsiran kontekstual terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap zaman, dalam setiap era. Nah, karena itu firman Tuhan menjadi tetap relevan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika khotbah-khotbah para pendeta, kan nanti minggu yang akan datang ini kan Pak Yoni khotbah misalnya, lalu kan berdoa, bergumul, membaca dan sebagainya. Apakah dalam proses itu yang terjadi pewahyuan atau pengilhaman? Kalau yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah pengilhaman, Pak. Kalau saya anggap, karena pewahyuan itu sudah selesai. Di 66 kitab? Definitif itu sudah. Di kanon tertutup? Ya. Okay. Jadi tidak bisa khotbah saya menambahkan kanon, nah bisa begitu. Jadi sifatnya hanya menjelaskan, lebih kontekstual, lebih relevan dengan situasi kekinian yang sedang terjadi di dalam kehidupan jemaat atau masyarakat. Jadi keterlibatan manusia itu supaya firman itu tetap relevan itu bukan lagi disebut sebagai pewahyuan. Jadi kalau saya mengklaim semalam saya mendapat wahyu dari Allah, itu artinya dia memanipulasi. Yeah. Jadi kita nggak mungkin menjelaskan sesuatu yang tidak berdasar, tidak bersumber dari kitab suci yang kanon sudah kanon tertutup itu. Ya, jadi pijakan kita adalah kanon, tapi kanon itu menjadi bermakna karena kita memiliki iman dan persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Sang Firman Allah yang hidup, yang di dalamnya adalah kita tahu di balik itu yang tidak kelihatan peran dari Roh Kudus yang mengilhami kita untuk mampu membaca, melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, disitulah kita sebenarnya sedang berteologi. Jadi berteologi tidak berarti pewahyuan, tapi di dalam teologi ada ilham. Berarti adalah berupaya untuk mendapat pengilhaman dalam kendali, dalam pimpinan Roh Kudus. Benar, Pak. Oke Pak, sangat menarik percakapan kita ini agak masih ada sejumlah hal yang masih perlu penjelasan lebih mendalam, tapi kita mesti mengakhiri percakapan kita, Pak. Sebelum acara ini saya tutup, apakah ada pesan-pesan khusus atau semacam pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Silakan, Pak. Ya, kita semua diteguhkan bahwa berita yang disaksikan oleh Alkitab itu adalah benar dan mampu membawa umat kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, saya mau membacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Jadi, utamanya adalah bagaimana seluruh kesaksian Alkitab itu berpusat kepada Yesus Kristus sebagai Sang Firman Allah yang hidup. Baik, terima kasih Pak Yo. Dan pemirsa, terima kasih atas kesabaran Anda. Anda telah bersama-sama dengan kami selesai ini. Dan bila ada masukan-masukan, catatan-catatan, kritik, saran, silahkan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp di nomor 0812-8188-9191 atau email kami di media@datarwasiat.org. Terima kasih, sampai jumpa pada nomor yang akan datang. Tuhan memberkati kita.